Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang konsep dari data mining. Yang kita bahas nantinya adalah apa itu data mining, kemudian arsitektur dari data mining, tugas apa saja yang ada di dalam data mining, dan contoh penggunaan dalam data mining. Seperti kita ketahui bahwa data warehouse itu merupakan salah satu gudang data yang digunakan dalam waktu kurun tertentu. Jadi kumpulan dari data-data yang dilakukan secara real time, kemudian diupload dalam satu data warehouse. Seperti kita ketahui bahwa banyak data yang direkam dan disimpan. Contohnya misalkan pada penjualan transaksi di supermarket. Nah, itu kan setiap hari, setiap saat, setiap detik itu ada transaksi. Nah, transaksi yang sudah berlangsung dalam kurun waktu tertentu, nah itu akan disimpan dalam satu data warehouse yang nantinya akan bisa digunakan untuk keperluan pendukung keputusan. Selain transaksi penjualan supermarket, ada transaksi perbankan dan kartu kredit. Itu juga transaksi yang berulang-ulang dan terus terjadi, sehingga data yang dihasilkan itu cukup banyak. Log kunjungan di web, itu juga bisa direkam. Nah, ketika Anda mengunjungi misalkan web toko online gitu ya, itu bisa dilihat traffic ya, seberapa sering Anda membuka akun web tersebut. Kemudian melihat dari akuisisi data dalam penelitian seperti data sistem astronomi, data kesehatan, dan data masih banyak data lagi. Intinya adalah data yang dihasilkan secara real time, kemudian dikelompokkan dalam satu kurun tertentu, diberikan atau ditaruh di dalam data warehouse. Kenapa menggunakan data warehouse? Salah satu keuntungan dari data warehouse adalah ada satu metode yang namanya data mining. Fungsinya adalah sebagai salah satu metode dalam mengolah data. Kebutuhan untuk berkompetisi dengan strategi yang cepat dan tepat menjadi lebih tinggi. Data yang banyak atau data yang besar kadang memiliki informasi yang tersembunyi. Nah, kemampuan manusia terbatas itu tidak sampai memperlototi gitu ya data-data tersebut dalam satu analisis. Nah, jadi karena banyaknya data tidak memungkinkan seseorang itu harus duduk manis kemudian mengolahnya secara manual. Maka ada satu metode yang digunakan untuk mempermudah itu semua. Data, dari awal sudah saya jelaskan bahwa merupakan satu rekaman dalam bentuk rekaman atau catatan terhadap fakta, transaksi, atau objek. Apa itu data mining? Data mining itu merupakan ekstraksi informasi yang implisit, tidak diketahui sebelumnya dan sangat berpotensi untuk membuat satu informasi yang berguna. Eksplorasi dan analisis. Jadi secara otomatis atau tidak, data yang sangat besar itu bisa menemukan pola yang berguna dan memiliki arti. Nanti kita lihat contohnya. Ketika ada kasus mencari nomor telepon di dalam satu sistem, itu bukan masuk dalam kategori data mining, gitu ya. Atau mencari informasi mengenai bunga di Google, itu juga bukan data mining. Ya. Contohnya apa? Nah,
menemukan bahwa banyak orang itu terdapat banyak orang bernama Bambang itu di daerah Jawa Timur. Nah, lihat nama Bambang di daerah Jawa Timur itu sangat banyak. Bagaimana data ini mengolah metode ini mengolah berapa banyak orang yang bernama Bambang di Jawa Timur. Nah, itu merupakan penerapan dari data mining. Ya. Kemudian selain mencari atau menemukan, juga bisa digunakan untuk pengelompokan dokumen. Ya. Nah, contoh di sini adalah pengelompokan dokumen web mengenai bunga sesuai dengan konteks, ya, bunga bank atau kredit, ya, bunga dalam hal tanaman, nah, atau masuk ke dalam pengelompokan artis atau PCR. Ya. Jadi dengan kata lain banyak sekali data, ya, kemudian dikelompokkan. Nah, kelompok A itu masuk ke dalam kategori apa? Nah, kata bunga, oh berarti bunga ini masuk ke dalam kategori bunga apa? Oh, terus kemudian ditemukan kata bunga antenium. Nah, oh berarti antenium itu masuk ke dalam kelompok bunga tanaman. Ilmu data mining itu gabungan dari, ya, artificial intelligence, kemudian machine learning, ya, database system. Ya. Ini gabungan dari beberapa bidang ilmu dalam matematik dan ilmu komputer. Nah, di sini data mining sangat diperlukan karena apa? Untuk menangani data yang sangat besar. Ya. Dimensinya besar dan datanya adalah heterogen. Nah, ini adalah arsitektur dalam data mining. Ya. Mulai dari bawah, ya, ini adalah data-data yang disimpan di dalam database, data warehouse, ya. Kemudian data itu di cleaning, masuk ke dalam database atau data warehouse server, kemudian masuk ke dalam data mining engine. Data mining ini diolah berdasarkan knowledge base, ya. Kemudian masuk ke dalam pattern evaluasi. Jika di dalam pattern evaluasi ini masih ada kekurangan, maka dicocokkan lagi ke dalam knowledge base. Ya. Kalau sudah cocok, langsung kembali di pattern evaluation. Ya. Kalau tidak, ya berarti balik lagi ke model data mining engine. Kalau di sini sudah berhasil dalam pattern evaluation, maka masuk ke dalam user interface. Ya. Di dalam user interface, ya, itu digunakan oleh pengguna. Pengguna juga dapat memberikan satu satu masukan, ya, atau edit, ya. Kemudian masuk ke pattern, diolah dari data, disimpan ke data warehouse. Begitu seterusnya. Nah, apa itu knowledge base yang ada di sini? Nah, knowledge base itu adalah daerah yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau pencarian atau mengevaluasi hasil polanya. Nah, sedangkan data mining engine, nah, data mining engine di sini itu merupakan sekumpulan model fungsional. Ya, ya nanti di sini akan dipilah apakah dia masuk ke dalam kata characterization, asosiasi, ya, klasifikasi, cluster analysis, evaluasi, and deviation analysis. Nah, nanti kita akan pelajari ini. Ini adalah model fungsional di dalam data mining. Kemudian ada pattern evaluation module. Nah, posisinya adalah di sini. Nah, yang dilakukan adalah, nah, jadi komponen yang berinteraksi dengan model atau modul data mining untuk pencarian pola yang cocok. Ya. Kemudian masuk ke dalam GUI. GUI ini sama dengan interface, jadi memudahkan user dalam mengakses data.
interface-nya. Tugas dari data mining itu dibagi menjadi dua, ada prediktif dan deskriptif. Nah, kalau prediktif atau prediksi itu memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Itu prediksi. Kemudian yang kedua ada deskriptif. Nah, jadi pencarian pola ya, untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Nah, ingat ya, ada dua, prediktif dan deskriptif. Nah, metode yang ada di dalam prediksi itu Anda bisa menggunakan klasifikasi, kemudian ada time series analysis dan regresi. Gitu ya. Nah, ketika Anda menggunakan model deskriptif, itu Anda bisa menggunakan clustering, kemudian asosiasi rule, kemudian bisa menggunakan sequence discovery. Nah, deskripsi itu adalah membentuk satu pola. Prediktif dalam klasifikasi, ya. Jadi tadi yang prediktif ini ya, menghasilkan klasifikasi, time analysis, time series analysis dan regresi, menemukan fungsi atau model yang membedakan antara kelas data. Nah, fungsi ini dapat berbentuk aturan if, else, atau kita bisa menggunakan decision tree, kemudian menggunakan formula matematika, ataupun neural network. Tujuan untuk memperkirakan kelas dari satu objek yang labelnya tidak diketahui. Nah, ketika kita menggunakan prediktif ya, itu algoritma yang bisa dipakai adalah decision tree LG45, ada artificial neural network, bisa pakai naive Bayes, mungkin pernah dengar ya. Generic algorithm, fuzzy, case-based reasoning, Canier's network. Ya. Jadi untuk prediktif. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada dataset ya, yang isinya adalah 15 data. Untuk yang 10 data pertama itu sudah diketahui kelasnya. Nah, klasifikasinya adalah no, 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 yes, no, no, dan seterusnya. Kemudian diolah menggunakan model, menggunakan salah satu learning algorithm, menghasilkan satu model, kemudian di-apply, ya, masuk ke dalam tes atau deduction hasil selanjutnya. Nah, jadi di sini belum diketahui ya kelasnya apa. Apakah dia masuk yes ataukah masuk no. Nah, maka menggunakan contoh lain ketika kita menggunakan kartu kredit secara ilegal. Ya, tujuannya adalah mendeteksi adanya penggunaan kartu kredit secara ilegal. Nah, ketika kita mau melakukan pengelompokan data, kita bisa menggunakan pendekatan. Ya, pendekatannya adalah berupa apa? Pendekatan terhadap data transaksi sebelumnya. Ya. Nah, di situ bisa Anda pakai lokasi, kemudian waktu transaksi, jenis barang yang dibeli, nah, tugas transaksi. Nah, label yang ada di dalam data itu ada dua, apakah itu curang ataukah aman. Gitu ya. Nah, data model tersebut nanti akan mencari model klasifikasi mana yang masuk curang atau aman. Penerapan model tersebut jika ada transaksi baru untuk mempercepat atau tindakan preventif. Nah, contoh lain misalkan mendeteksi spam pada email. Nah, maka akan dipilah mana email yang masuk ke dalam kelas spam dan mana yang tidak. Itu nanti sistemnya akan menyeleksi. Kemudian contoh lain adalah direct marketing. Tujuannya adalah untuk mencari pengelompokan profil pelanggan agar ya target marketingnya ada sesuai.
Nah, misalkan mengelompokkannya ada masyarakat yang dengan masyarakat tingkat menengah, ya, ataupun masyarakat tingkat mampu atau kaya, gitu ya. Nanti ketika dilakukan survei dan pengolahan data sudah diambil, maka akan terdeteksi mana yang masuk ke dalam pengelompokan tadi, sehingga bisa digunakan untuk target marketing. Kemudian sky survei cataloging. Tujuannya adalah mengelompokkan objek langit hasil pemotretan teleskop ke dalam kelasnya. Ini adalah metode pohon keputusan. Ada 10 data, ya, di mana 10 data ini merupakan training data. Nah, kita lihat nih. Untuk yang pertama, responsnya. Pertama respon, jika yes, maka dia tidak akan masuk. Jika no, maka akan ada pertanyaan lagi. Master, nah, jika dia single atau divorce, ya, maka akan dilihat lagi penghasilannya berapa. Nah, jika married, itu tidak akan masuk. Penggunaan kartu kredit, gitu ya. Nah, kalau di dalam rankingnya itu adalah kurang dari 80.000, maka statusnya adalah tidak diterima atau nol. Jika lebih dari 80K, maka di sini akan diterima. Nah, jadi di sini nih, nanti setiap data atau setiap baris akan melalui proses yang sama, yaitu dengan menggunakan decision tree. Pertama, no, refund. Ternyata di sini no. Ya. Nah, no. Terus kemudian ditanya apakah married? Ya. Kalau married berarti no atau selesai. Ya. Kalau single atau divorce berarti lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini nanti akan seleksi lagi apakah gajinya adalah kurang dari 80.000 atau lebih dari 80.000. Jika dan 80.000, maka yes. Nah, ini akan masuk ke dalam data training. Nah, bagaimana kalau misalkan ada satu data baru? Dia masuk ke dalam klaster apa? Gitu ya. Nah, di sini ada refundnya adalah no, ya. Statusnya adalah married, dan gajinya adalah lebih besar 80.000. Maka di sini, ya, masuk apa ke dalam clustering yes atau no. Coba nih, refund no, married no. Di sini asset sheet-nya adalah no. Kemudian masuk ke dalam predictive time series analysis. Sekuen data yang nilainya berubah setiap interval waktu tertentu. Nah, di dalam time series ini dapat diprediksi dalam bentuk grafik atau kurva yang menunjukkan fungsi sebuah variabel data terhadap seluruh waktu. Nah, metodenya adalah neural network. Aplikasi yang sudah digunakan adalah memprediksi indeks harga saham. Nah, ini contohnya, namanya prediksi, ya. Garis yang tegak lurus itu yang tegas itu adalah nilai saham Microsoft, dan garis yang putus-putus itu adalah time model yang memprediksi nilai saham, ya, yang berdasarkan pada saham masa lalu. Nah, kemudian masuk ke dalam predictive, ya, recognition, ya. Regresi, kita bandingkan regresi dengan klasifikasi. Nah, kalau regresi itu diterapkan untuk mengklasifikasikan target data numerik. Nah, kalau klasifikasi untuk mengklasifikasikan target data yang hubungannya adalah kategorial. Nah,
Bentuknya adalah satu aplikasi prediktif nilai penjualan yang akan datang ya, berdasarkan tren data penjualan tahun sebelumnya. Nah, ini kita bisa pakai algoritma SVM atau support vector magazine, atau bisa menggunakan general linear model atau GLM. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi data pelanggan. Dimana tiap data atau tiap node itu terdiri dari 2 atribut, yaitu umur dan pendapatan. Nah, di dalam algoritma clustering itu pengelompokan datanya ada 3, ya. Nah, di sini ya, berdasarkan klaster 1 berusia muda, gitu ya. Nah, untuk klaster 2 ini berusia menengah ya, dengan pendapatan yang lebih tinggi. Kalau ini udah usianya muda, pendapatannya udah rendah. Nah, klaster 3 itu populasi berusia tua dan pendapatannya yang relatif sedikit. Nah, kalau coba bayangkan kalau kita punya 1000 data, kita harus mengklaster yang mana yang masuk ke dalam usia muda dengan pendapatan rendah, usia muda dengan pendapatan tinggi, kemudian usia menengah dengan pendapatan tinggi, rendah. Itu dengan menggunakan metode ini kita akan lebih memudahkannya. Nah, contohnya adalah web dokumen clustering. Nah, tujuannya adalah mencari gugus dokumen-dokumen web yang mirip berdasarkan kemunculan dari istilah yang penting. Nah, pendekatannya dengan cara mengidentifikasi istilah yang sering muncul pada setiap dokumen. Kemudian mengukur kemiripan berdasarkan dengan frekuensi kemunculan istilah pada dokumen yang lain. Nah, hasilnya adalah dalam web search engine memunculkan dokumen yang mirip ya, berdasarkan istilah yang dicari. Ya. Nah. Masuk ke dalam contoh lain adalah segmentasi pasar. Tujuannya adalah mencari gugus segmentasi pasar berdasarkan data transaksi dan untuk keperluan promosi atau marketing. Nah, kita bisa melakukan pendekatan melalui mempersiapkan datanya terlebih dahulu, gitu ya, beserta atribut dari data pelanggan. Nah, kemudian mencari gugus pelanggan yang mirip berdasarkan atribut-atribut tertentu, ya. Nah, setelah itu melakukan observasi ya, perilaku pasar itu bagaimana berdasarkan pada gugus-gugus pelanggan yang ditemukan. Nah, hasilnya berupa strategi marketing yang tepat sasaran. Jadi ada data yang banyak, kemudian kita akan manfaatkan atau kita ambil itu ya untuk membuat satu clustering, gitu ya. Disebut juga adalah market basket analysis, ya, analisis tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan dengan customer. Nah, untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Nah, di sini untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan. Ya, untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika orang membeli susu, maka ya, dia biasanya akan membeli keju. Ya. Ketika orang membeli Pepsi ya, atau itu berarti panahnya baik atau Coke ya, biasanya dia akan membeli jus. Sama halnya ini, ketika orang akan membeli wine atau bir, nah kecenderungannya dia akan membeli beef. Nah, ketika dia membeli cake, ya,
kecenderungan dia akan membeli wine dan donat. Nah, berdasarkan analisis ini, ya, yang bisa kita peroleh apa? Nah, kita bisa melihat sejauh mana atau seberapa jauh produk itu terbeli, kaitannya adalah dengan hubungan produk lain. Nah, setelah diolah, nanti hasilnya seperti ini nih. Ketika orang beli susu, nah kecenderungannya dia akan membeli, ketika dia membeli diaper dan milk, maka dia akan membeli bir. Nah, ini adalah satu model, ya, yang dihasilkan oleh salah satu metode data mining. Marketing and sales promotion misalkan adalah pola yang ditemukan ketika orang membeli susu, kemudian dia mempunyai kecenderungan untuk membeli kuaci. Ya. Nah, kuaci itu sebagai konsekuen bagaimana caranya menaikkan penjualan kuaci. Nah, susu ini sebagai attentionnya. Jika tidak lagi menjual susu anak, prediksi produk lain yang ikut jatuh penjualannya, gitu ya. Nah, maka diadakan promo. Ketika membeli susu anak, maka dia akan membeli kuaci. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ketika Anda nanti menjadi seorang manajer. Kemudian dari klasifikasi tersebut bisa menentukan pengelolaan rak. Ya. Tujuannya adalah memudahkan pelanggan berbelanja barang-barang yang sering dibeli secara bersamaan. Gitu ya. Jadi kalau tadi contohnya susu anak dan kuaci, nah berarti strateginya adalah ada rak kecil berisi kuaci yang diletakkan pada bagian rak susu anak. Nah, gitu ya. Kemudian contoh lainnya sistem rekomendasi pintar. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pelanggan toko buku online tentang buku-buku yang sering dibeli juga oleh pelanggan lainnya jika membeli buku tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah sequence analysis. Nah, sequence analysis digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Nah, misalkan rangkaian klik pada sebuah website yang berisi tentang rentetan URL. Gitu ya. Nah, implementasinya adalah memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence. Nah, pertama-tama seorang pelanggan harus membeli komputer, ya, kemudian membeli speaker, dan akhirnya dia akan membeli sebuah webcam. Nah, itu kan sebuah histori yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk satu model. Gitu ya. Nah, contohnya di sini nih, rangkaian klik pada sebuah website. Nah, ketika orang mengklik homepage, maka ya kemungkinan dia akan mengklik menu waiter itu sebanyak 0,2. Nah, ketika ada di dalam halaman waiter, nah, kecenderungan dia akan mengklik ya, menu support ya, dengan bobot 0,1. Ketika di halaman spot, ya, kemungkinan dia akan kembali ke waiters, ya, waiter, ya, itu sebanyak 0,2. Jadi hubungan setiap transaksi itu dikelompokkan dengan sebuah bobot yang menggambarkan kemungkinan transisi antara satu URL dengan URL lain. Nah, penerapan data mining itu menggunakan clustering dan tingkat kelurusan. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan bahan ya, diskusi minggu depan. Nah, untuk tugas pada kuliah hari ini
adalah metode dalam data mining. Nah, ada klasifikasi, time series analysis, regression, clustering, association rule, dan sequence discovery. Silakan Anda jelaskan secara singkat ya, dan contoh penerapannya untuk masing-masing metode dalam data mining. Ya. Silakan Anda ditulis di dalam forum. Ya, silakan merespon forum yang ditulis oleh teman Anda sendiri minimal 2. Ya. Demikian video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.